Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat peduli yang berbahagia, kita masih berada di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 2 tanah suci ditambah dengan 3, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Allah juga menciptakan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bertujuan agar menaikkan kualitas derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga perlu tahu bahwa ada amalan yang niatnya berat, modalnya berat, cara dan prakteknya berat, yaitu ibadah haji. Modalnya berat dan prakteknya berat. Modalnya tidak cukup dengan 25 juta. Cara dan prakteknya sangat melelahkan. Ada juga ibadah yang caranya atau niatnya mudah tapi caranya berat, yaitu puasa. Cukup berniat nawaitu sama ghadin di malam hari, lalu diikuti dengan sahur, lalu kita menahan lapar dan dahaga. Yang paling sulit dari puasa kita bukan menahan lapar dan dahaga, tapi menahan pandangan dari aurat, menahan telinga dari ucapan, dari pendengaran yang buruk, dan menahan hati dari kecurigaan, dari suuzon, dari buruk sangka, dari penyakit-penyakit hati. Inilah yang berat. Tapi ada juga sebuah ibadah yang sangat mudah kita lakukan, yaitu ibadah yang niatnya mudah dan caranya mudah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika di bulan suci ini kita tidak sempat qiyamul lail yang banyak, tidak sempat sholat yang banyak, tidak sempat sedekah yang banyak, tidak sempat beramal dengan amalan soleh yang dilakukan oleh kebanyakan orang, ada amalan yang sangat ringan, yaitu amalan zikrullah, zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu zkuru zikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah dengan ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian berbahagia. Ingat, jika sholat ada waktu dan jumlahnya, jika puasa ada waktu dan harinya, jika zakat ada nisab dan waktunya, sungguh amalan yang ringan berupa zikir ini tidak dibatasi. Tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi jumlahnya, tidak dibatasi tempatnya, sehingga kita bebas menjalankan perintah Allah bernama zikir ini. Perbanyaklah zikir di bulan Ramadan ini. Zikir itu ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ada zikir fikri, yaitu zikir lisan dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, Allahu akbar, atau mungkin kita memperbanyak zikir berupa kalimat taubat seperti istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dunub, atau istighfar atau doa yang sering dibacakan di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya adalah bagaimana Ramadan yang disucikan oleh Allah ini bisa menyucikan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa orang-orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan tentram, jiwanya akan lapang, dan urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan lupa miliki zikir pilihan, miliki waktu istimewa, miliki kenikmatan dalam berzikir kepada Allah, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Puncaknya adalah zikrullah, puncaknya adalah zikir kepada Allah. Salat misalnya, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, anallaha, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, fa'budni, beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi jika puncak
tujuan sholat kita adalah mengingat Allah, maka kita bisa mengingat Allah di luar sholat dengan zikir-zikir yang kita lakukan. Oleh karenanya, sahabat peduli yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini jumlah zikir kita lebih banyak. Ada pertanyaan mungkin, kenapa orang yang zikir itu ditenangkan? Karena setiap laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas berbeda dalam bertutur kata. Laki-laki butuh 7.000 kata dalam sehari. Perempuan butuh 20.000 kata dalam sehari. Jika tidak digunakan untuk berzikir, maka dia akan lari dengan ucapan-ucapan yang sia-sia. Dan ketika manusia sibuk lisannya dengan zikir, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk melakukan dosa dengan lisannya. Kita tahu bahwa salamatul insan bihifdil lisan, selamatnya manusia karena menjaga lisannya, dan kemampuan menjaga lisan diawali dengan kemampuan berzikir dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau istighfar. Lisan yang banyak menyebut nama Allah akan sedikit menyebut aib dan keburukan orang lain. Oleh karenanya, jika kita termasuk orang yang tidak memiliki tenaga untuk qiyamul lail, tidak memiliki harta untuk bersedekah, tidak memiliki ilmu untuk berbagi ilmu, sungguh Allah Maha Adil. Allah membuka kesempatan lebar-lebar untuk menjadi manusia yang mulia dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Maka di bulan suci ini perbanyak zikir kepada Allah dan perbanyak mengingat Allah dengan lisan, perbuatan, dan pikiran kita. Sehingga perintah Allah tentang memperbanyak zikir, la'allakum tuflihun, semoga kita termasuk orang yang bahagia. Dalam penutup tausiah ini saya menyampaikan satu kalimat dalam Al-Quran, ala inna bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa mengingat Allah hati akan tentram. Di ayat berikutnya kontradiktif dengan ayat tersebut, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan donka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innahu, maka orang ini ma'isatan donka, hidupnya penuh dengan kesempitan, hidupnya penuh dengan kesulitan, hidupnya penuh dengan kesusahan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli, Ramadan kali ini kita masih dihadapkan pada masa pandemi. Tapi jangan khawatir, teman-teman masih bisa berbuat baik dengan di rumah aja, dengan mensupport program-program kami di bulan Ramadan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, pilih programnya. Yang kedua, tentukan donasinya. Dan yang ketiga, kirim ke rekening yang tertera. Yuk kita maksimalkan peran kita di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.